Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah mempertemukan kita kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Saya Yomi Fitri, pemirsa hadir hari ini langsung dari Masjid At-Taqwa di Jalan Durian di Kompleks Angkasa Puri di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Hari ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku hadir dengan tema yang sangat menarik, yaitu jangan pelit terhadap Allah, yang nantinya akan disampaikan tausiah oleh guru-guru kita yang langsung dipandu oleh rekan saya Muhammad Sofyan yang saat ini sudah berada di dalam masjid. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih Yomi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan betul apa yang disampaikan oleh rekan saya Yomi Fitri tadi, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu jangan pelit kepada Allah. Jangan-jangan kita selama ini beribadah terlalu hitung-hitungan kepada Allah. Apakah sesuai dengan balasan yang Allah berikan kepada kita? Padahal nikmat yang diberikan kepada Allah sungguh luar biasa, tak terhitung nikmat yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu kita akan bahas bersama-sama yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Kasif Her, kemudian juga Ki Haji Abi Amir Faisal, dan juga Ustazah Maryama. Untuk di segmen satu ini kita akan berbicara dasar terlebih dahulu bagaimana perintah Allah kepada hambanya untuk beribadah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati, saya muliakan, ada dua guru yang ada di depan kita yang sangat kami kagumi, Ustadz Abi Amir Faisal Fat, mata Allah tula hayatihi, Abi selalu dipanjangkan umur oleh Allah. Ada juga Ustazah Maryam, semoga selalu disehatkan. Dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah Damai Indonesiaku, Damai Indonesia, seluruh Indonesia yang sangat saya cintai, saya sayangi. Apa sih tujuan Allah ciptakan kita hidup di dunia ini? Di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan sekedar buat makan. Kalau kita diciptakan Allah hanya untuk makan, apa bedanya kita sama binatang? Apa bedanya kita sama Kenapa ngomong monyet mukanya ke sini? Apa bedanya kita sama kucing? Kalau kita diciptakan Allah tujuannya hanya untuk, mohon maaf, berhubungan suami istri, apa bedanya juga kita dengan binatang hewan? Kita diciptakan Allah hidup di dunia yang sebentar-sementara ini untuk satu tujuan mulia. Apa itu? Masuk surga. Masuk surga. Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga karena melanggar satu pelanggaran Allah. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Karena makan satu pohon yang dilarang Allah, turun ke bumi. Ketika di bumi, apakah Nabi Adam alaihissalam main-main? Apakah Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktunya sia-sia? Tidak. Di bumi beliau nyesel. Kenapa? Lebih enak di surga daripada di dunia. Lebih enak di surga daripada dunia. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dunia hidup selama apapun pasti ujung-ujungnya nggak enak. Ibu tinggal di dunia ini 60 tahun. Gara-gara sepanjang hidup 60 tahun kebanyakan makan gula, akhirnya kata dokter kena penyakit. Ada penyakit gula. Penyakit diabetes. Enak aja nanti yang tukang jualan gula tobat lagi nggak mau jualan gula. Penyakit diabetes, nggak boleh makan gula lagi kebanyakan, nggak enak tinggal lama-lama di dunia. Apa kata
Dokter, ibu kena penyakit asam urat. Kenapa? Kalau kena penyakit asam urat nggak boleh makan ketoprak lagi, nggak boleh makan gado-gado lagi. Betul apa betul? Bapak kena penyakit darah tinggi. Apa kata dokter? Nggak boleh makan yang asin-asin. Tuh, orang mukmin yang cerdas mesti mencerdas. Oh, hidup di dunia makin lama makin gak enak. Saya pengen hidup yang enak selama-lamanya. Dan itu cuma ada di surga. Nah, untuk mendapatkan surga ini, Allah Azza wa Jalla ngasih kita tips, resep, rumusnya apa itu? Jadikan tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang masuk surga yang ketika hidup di dunia dia mau dan bangga memproklamirkan dirinya sebagai hamba-hamba Allah. Orang yang menjadikan ibadah tujuan hidupnya itu yang akan dijadikan surga tempat tinggal dia nanti di akhirat. Amin. Bukan menjadikan dunia tujuan hidupnya. Surga jauh dari orang hamba dunia, hamba duit, hamba popularitas, hamba jabatan. Enggak, hamba Allah. Kita diciptakan Allah. Semakin kita menganggap diri kita hamba Allah, semakin Allah muliakan. Ingat, semakin kita menganggap diri kita hamba Tuhan, Allahu Rabbul Alamin, kita semakin dimuliakan Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita menganggap diri kita hamba selain Allah, kita pasti dihinakan. Pasti dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat ketika Nabi Isra Mi'raj, apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apalagi sekarang kita di bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kita sedikit belajar tafsir. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Bayangkan ibu, nama Nabi Muhammad nama yang menggelegar. Yang kita sebut sekali solawat 10 kali dibalas sama Allah solawat kita. Tapi ketika sebut Isra Mi'raj yang disebut abdihi. Tujuan hidupnya engkau Muhammad sebagai hambaku. Artinya apa? Allah ingin memberitahu kepada kita, semakin engkau menganggap diri hambaku, semakin engkau ditinggikan kemuliaannya. Makanya yang disebut bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bukan disebut nama Muhammad, tapi Allah Azza wa Jalla sebut dengan hambaku. Maha suci Allah yang memberangkatkan Muhammad sebagai hambanya. Ini juga pelajaran buat kita. Semakin kita memposisikan diri hamba Allah, azan, salat. Hayya ala salat. Oh, saya hamba Allah. Saya diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan buat main-main, bukan untuk sekedar maksiat. Na'udzubillahi min dzalik yang menjauhkan saya dari surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah sudah memberikan hal banyak dalam hidup kita. Nikmat yang begitu dahsyat yang nggak bisa kita beli dengan apapun dan berapapun. Satu saat saya pernah ngobrol dengan seseorang, dia kerja di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Rumahnya dia di Bogor. Saya tanya, berapa jam perjalanan Pak? Saya Ustadz 3 jam perjalanan. Pergi 3 jam, pulang 3 jam. Berapa jam tuh? Pergi dalam keadaan anaknya masih tidur, pulang dalam keadaan anaknya sudah tidur. Terus saya tanya, apakah Bapak happy? Bapak bahagia? Oh, saya bahagia Ustadz. Kenapa? Saya gara-gara kerja nih berpuluh-puluh tahun, bos saya kasih rumah. Gara-gara saya kerja berpuluh-puluh tahun, saya dikasih mobil. Saya merenung ibu perkataan Bapak ini, menangis saya. Ya Allah Azza wa Jalla, Allah manggil kita hayya ala salat, tapi kita enggak memenuhi panggilan Allah. Mana yang lebih mahal? Mobil yang dikasih bos kita, apa rumah, apa kaki yang dikasih Allah? Mau enggak kakinya diganti mobil Velfire? Nyebut merek enggak tuh? Nah, yang lebih mahal pemberian Allah daripada pemberian manusia. Mau nggak jantungnya diganti rumah di Pondok Indah? Mana yang lebih mahal, rumah apa jantung dari Allah? Allah Azza wa Jalla memberikan kita lebih mahal, lebih berharga dari apapun yang manusia berikan kepada kita. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita tangan yang nggak bisa kita bayar dengan apapun dan berapapun. Ya, sudah?
Baik, boleh saya Diri bahaya tandanya. Sudah 30 detik. Boleh diteruskan sedikit Ustadz Kasifer, mungkin ada sedikit konklusi yang mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebelum saya. Ya, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa, ketika kita menganggap diri kita hamba Allah, di situ Allah akan selamatkan kita nanti dunia akhirat. Ketika kita dikubur, yang ditanya 3 pertanyaan, bukan yang lain. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabi yang diutus kepadamu. Dan yang bisa menjawab adalah orang yang tahu eksistensi dia dalam hidup di dunia ini. Baik, terima kasih Ustadz Kasifer yang telah menyampaikan di segmen 1 ini dengan ulasan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana tiada lain dia dan tiada bukan perintah Allah kepada semua hambanya, semua makhluknya hanya untuk beribadah kepadanya. Bagaimana seruan nabi-nabi kita Rasulullah SAW begitu berdakwah, yaitu menyuruhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pertanyaannya, bagaimana ketika kita beribadah terlalu hitung-menghitung berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan, namun ada bergumam di dalam hati kita, berapa balasan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jangan-jangan kita terlalu hitung-hitungan dalam beribadah. Nah, itu insya Allah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Maryamah di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali.